Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rosita. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan dan kita semua dijauhkan dari musibah. Amin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita hari ini dan memudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, episode kemarin kita belajar bersama-sama mengenai kelipatan dan faktor persekutuan dua bilangan ya teman-teman. Teman-teman juga sudah menuliskan di kolom komentar di bawah nih. Wah, Masya Allah, Ibu sudah lihat beberapa orang sudah istiqomah dan keren nih. Terima kasih ya soleh-solehah yang selalu semangat mengisi di kolom komentar di bawah. Nah, selanjutnya nih, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bilangan prima. Nah, jadi dalam matematika itu memang banyak ya teman-teman macam-macam bilangan itu. Di sini juga bisa dilihat ya, ada bilangan asli, bilangan caca, bilangan prima. Ada juga teman-teman bilangan bulat, bilangan real, kemudian juga bilangan rasional, irasional, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita akan mengerucut ya teman-teman. Nah, sebelum kita mengetahui nih apa sih yang dimaksud dengan bilangan prima, nah Ibu kenalkan juga ya teman-teman mengenai bilangan asli. Bilangan asli itu contohnya seperti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan cacah, apa saja Bu? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan prima, apa saja? Nah, misalkan ya, bilangan prima itu misalkan 2, 3, 5, dan 7. Nah, kenapa ya bisa demikian? Yuk kita simak apa sih yang dimaksud dengan bilangan prima. Di sini ya, bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Oleh karena itu, bilangan prima hanya memiliki dua faktor saja ya teman-teman. Nah, biasanya bilangan prima itu berbentuk bilangan ganjil, tapi tidak semua bilangan ganjil itu termasuk ke dalam bilangan prima. Begitupun sebaliknya, tidak semua bilangan prima itu adalah bilangan ganjil. Ada juga kan bilangan genap seperti angka 2. Nah, jadi angka 2 itu faktornya atau bilangan yang bisa membagi habisnya itu hanya angka 1 dan angka 2 saja. Seperti itu teman-teman. Kemudian Bu, bilangan ganjil yang bukan bilangan prima seperti apa? Yaitu bilangan 9. Bilangan 9 itu kan bilangan ganjil ya teman-teman, tapi tidak termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena bilangan 9 itu bisa dibagi 3 faktornya, yaitu 1, 3, dan 9 ya. Jadi bilangan yang disebut dengan bilangan prima itu ada yang hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, supaya lebih paham, yuk kita coba nih di sini ada contohnya ya teman-teman. Kita bisa pilih kira-kira mana yang disebut bilangan prima atau bukan. Di antara bilangan berikut, manakah yang merupakan bilangan prima? Yang A 12, B 19, atau C 33? Kita coba satu-satu ya teman-teman. Dari yang A 12. Faktor dari 12 itu apa saja teman-teman? Bilangan yang dapat membagi habis bilangan 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya teman-teman. Jadi 12 itu bukan bilangan prima karena memiliki 6 faktor. Selanjutnya B 19. Nah, faktor dari 19 itu adalah apa saja bilangan yang mampu membagi habis 19? Yaitu 1 dan 19 saja. Jadi 19 merupakan bilangan prima karena faktornya hanya 1 dan 19. Lanjut, apakah bagian C yaitu angka 33 ini sama dengan bilangan prima? Kita coba ya. Faktor dari 33 apa saja teman-teman? Nah, ada 1, 3, 11, dan 33. Ada 4 ya faktornya, jadi 33 itu tidak termasuk ke dalam bilangan prima karena memiliki 4 faktor. Lanjut.
Nah, tadi kita sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan bilangan prima. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kedua ya teman-teman, yaitu faktor prima dan faktorisasi prima. Seperti apa ya? Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, di sini nih, faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan berbentuk bilangan prima. Sedangkan faktorisasi prima adalah perkalian dari semua faktor-faktor primanya. Supaya lebih paham, yuk kita coba soal berikut. Nih, ada ya. Jadi caranya ada dua ya teman-teman, menggunakan pohon faktor atau juga bisa menggunakan tabel. Kita coba dulu menggunakan pohon faktor ya. Tentukan faktor prima dari yang nomor 1 adalah 18 dan yang kedua adalah 27. Kita coba dulu yang 18 ya teman-teman. Pohon faktor dari 18 adalah, nah di sini lihat 18. Kemudian kira-kira 18 bisa dibagi berapa ya? Kita urutkan dari bilangan yang terkecil dulu ya teman-teman. Bilangan 2, 18 dibagi 2 berapa hasilnya? Yaitu 9. Kemudian 9 bisa dibagi 2? Tidak ya, berarti kita bisa naik bilangannya, yaitu setelah 2 angka 3, 9 dibagi 3 bisa? Bisa. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, jadi sisanya 3 ini yang di lingkari yang paling bawah itu haruslah bilangan prima ya teman-teman. Kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, maka pengerjaannya selesai sampai di sini. Nah, di sini juga ada penjelasannya ya teman-teman. Bilangan yang berada dalam lingkaran itulah yang disebut dengan faktor prima. Usahakan dimulai dari bilangan prima yang terkecil. Tadi kita mulai dari bilangan kedua ya teman-teman, bilangan 2 kemudian naik ke bilangan 3. Nah, bila sudah tidak bisa baru dilanjutkan dengan bilangan prima di atasnya. Setelah 2, 3, kalau tidak bisa 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi faktor prima dari 18 adalah angka 2 dan angka 3. Nah, sedangkan faktorisasi dari 18 adalah dikalikan ya teman-teman, ada angka 2, angka 3 dan angka 3-nya ada 2. Jadi 2 dikali 3 dikali 3. Seperti itu teman-teman. Yuk kita lanjut lagi ke soal yang kedua nih, yaitu tentukan faktor prima dari 27. Nah, di sini ada ya teman-teman. Pohon faktor dari 27 adalah kita lingkari. Nah, 27 ada ya. Kira-kira dibagi berapa ya? Dibagi 2? Tidak bisa. Naik lagi dibagi 3. Bisa ya teman-teman. 27 dibagi 3 hasilnya 9. Kemudian 9 bisa dibagi berapa ya? 3? Bisa. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, balik lagi karena sisanya ini 3 ini merupakan bilangan prima, maka pengerjaannya selesai sampai di sini. Di sini juga ada penjelasannya ya teman-teman. Bilangan yang berada dalam lingkaran itulah yang disebut dengan faktor prima. Usahakan dimulai dari bilangan prima yang terkecil, baru lanjut ke bilangan prima yang di atasnya. Nah, jadi faktor prima dari 18 adalah angka 3 ya teman-teman. Nah, sedangkan faktorisasi primanya kita kalikan. Ada berapa nih angka 3-nya? Ada 3 ya. Berarti 3 dikali 3 dikali 3. Itulah yang disebut dengan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Lanjut ya kita dengan cara yang kedua ini nih, yaitu menggunakan tabel. Di sini ada contoh soalnya juga. Tentukan faktor prima dan faktorisasinya dari bilangan 36. Nah, kita tuliskan di paling atas 36. 36 ini bisa dibagi berapa teman-teman? Dibagi 2, bisa ya? 36 dibagi 2 hasilnya 18. Kemudian 18 bisa dibagi 2 juga ya, yaitu 9. 9 bisa dibagi 2? Tidak. Maka kita naik bilangannya yaitu ke angka 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, jadi ada juga keterangannya ya di samping kita ini. Seperti itu caranya teman-teman. Nah, jadi faktor prima dari 36 adalah angka 2 dan angka 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 36 adalah, kita kalikan semuanya teman-teman yang ada di samping tabelnya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Seperti itu teman-teman. Lanjut lagi yuk supaya kita tambah paham, tambah ilmu, dan tambah semangat juga nih belajarnya. Next. Nah, di sini ada ya soal yang kedua, yaitu tentukan faktor prima dan faktorisasinya dari bilangan 144. Biasakan jika kita ingin membagi dimulai dari angka yang paling kecil. 144 dibagi 2 bisa ya? Bisa. 144 dibagi 2 hasilnya 72.
kemudian 72 masih bisa dibagi 2 ya, hasilnya yaitu 36. 36 dibagi 2 lagi hasilnya 18. 18 dibagi 2 bisa hasilnya 9. Kemudian 9 dibagi 2 tidak bisa ya. Kita naikkan lagi angkanya dibagi 3 yaitu 3. 3 dibagi 3 1. Jadi faktor prima dari 144 ada angka berapa saja teman-teman di samping kita? Ada angka 2 dan angka 3. Sedangkan faktorisasi prima yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ada 4 ya. Kemudian dikali 3 dikali 3, 3-nya ada 2. Seperti itu. Atau 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Wah, Masya Allah ya teman-teman, ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapatkan juga hari ini terkait bilangan prima dan bagaimana cara menggunakan pohon faktor dan menggunakan tabel. Bu, sulit, kadang bingung juga bagaimana caranya. Nah, walaupun kita kadang sulit, tidak suka dengan pelajarannya, tapi bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Yuk kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asaa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asaa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kasih kepada Bu Anis yang sudah membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Maknanya adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Segala sesuatu yang terjadi pada kita pasti selalu ada hikmahnya yang bisa kita jadikan pelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apapun materinya, apapun ilmunya, sesulit apapun, yuk kita sama-sama berusaha melakukan yang terbaik ya. Siapa tahu itulah sesuatu yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Semangat ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum Bu Ros menutup kegiatan hari ini, Bu Ros membagikan soal dulu ya teman-teman. Carilah faktorisasi prima dari bilangan-bilangan berikut. Yang pertama 42, kemudian ada 60, 72, ada juga 100, 160 dan 235. Boleh dituliskan di kolom komentar di bawah jawabannya ya teman-teman. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan kelas teman-teman. Bu Ros tunggu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menerba.